Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru di seluruh tanah air, itulah tadi sedikit gambaran keadaan di sekolah kami yang cukup rindang dan nyaman. Walaupun sarana dan prasarana belum semua terpenuhi, tetapi seluruh warga sekolah kami tetap semangat melaksanakan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi. Bapak Ibu guru, perkenankan saya menyampaikan materi Bintek Guru seri asesmen ketuntasan minimal. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Idris, mengampu mata pelajaran matematika unit kerja di SMP Negeri 3 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke materi. Guru belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMP. Ada 3 tahapan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum, yaitu 1. Orientasi, 2. Bintek, dan 3. Pengimbasan. Orientasi. Pada tahapan ini peserta akan mendapatkan pemahaman terkait latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Program ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum, di antaranya berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional, adanya malpraktek pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Kegiatan pembelajaran ini dilakukan secara mandiri melalui program pembelajaran otomatisasi dengan alokasi waktu 30 jam pertemuan yang dapat diatur secara fleksibel. Apa pentingnya asesmen nasional? Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pada era transformasi pendidikan abad 21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad 21. Adapun kecakapan hidup abad 21 mencakup cakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Dari hasil PISA membuktikan bahwa kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains. 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen perlu digunakan untuk mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Untuk itu, pada tahun 2021 mendatang, asesmen nasional akan resmi ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
kecakapan hidup abad 21, dan profil karakter pelajar Pancasila. Dalam pembelajaran, siswa dituntut untuk bisa memenuhi kecakapan hidup abad 21 serta pelajar yang mempunyai profil Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Adapun karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan yang global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Kompetensi siswa yang memiliki kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila terukur melalui asesmen nasional berupa asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Bintek. Program ini akan efektif bila Anda mengikuti instruksi pembelajaran dengan teliti, mempelajari secara sesama semua konsep, mengisi kuis dan diskusi dengan sebenar-benarnya, dan melakukan latihan secara mandiri. Program ini yang akan kita pelajari mengenai konsep asesmen nasional, teknik pelaksanaan, butir soal asesmen literasi membaca, butir soal asesmen numerasi, dan tindak lanjut laporan. Konsep asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar meliputi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran di sekolah. Tujuan dan manfaat asesmen nasional. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Manfaat asesmen nasional. Asesmen nasional bermanfaat untuk menentukan potret kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah serta sebagai dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional. Tujuan pelaksanaan asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu keterkaitan sistem satuan pendidikan, sedangkan ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jenjang penilaian untuk asesmen mulai SD sampai SMK serta program jenjang kesetaraan dasar dan menengah. Kalau ujian nasional itu SMP, SMK, dan SMA. Kemudian level siswa untuk asesmen kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Untuk ujian nasional di tingkat akhir pada setiap jenjang. Subjek siswa, asesmen nasional siswa dipilih secara acak. Kemudian untuk ujian nasional semua siswa untuk mengikuti model soal untuk asesmen nasional, pilihan ganda khusus menjodohkan isian singkat dan uraian.
Kalau ujian nasional, pilihan ganda isian singkat untuk matematika SMA atau SMK. Sasaran penilaian. Asesmen nasional, kompetensi literasi, numerasi, karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan ujian nasional penguasaan terhadap mata pelajaran. Kemudian metode penilaiannya. Metode penilaian untuk asesmen nasional adalah komputerasi, kemudian ujian nasional juga computer based test. Asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Evaluasi ujian nasional. Butir soal ujian nasional hanya mengukur kemampuan kognitif siswa. Ujian nasional kurang dapat memanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Ujian nasional kurang optimum sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen nasional dilakukan melalui asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kemudian asesmen literasi membaca itu ada 4: memahami, menggunakan, menganalisis, serta merefleksi. Kemudian asesmen numerasi, memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Kemudian untuk asesmen nasional berbasis komputer dan bersifat adaptif. Kriteria peserta asesmen nasional. Peserta asesmen nasional itu adalah seluruh satuan pendidikan, tidak semua siswa, pemilihan sampel secara acak. Merumuskan butir soal asesmen nasional. Asesmen nasional untuk butir soalnya itu meliputi pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Untuk pilihan ganda, siswa hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Pilihan ganda kompleks, siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Menjodohkan, siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Isian singkat, siswa dapat menjawab berupa bilangan, kata-kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti. Sedangkan uraian, siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawaban. Konsep literasi. Untuk komponen asesmen kompetensi minimum literasi membaca, itu ada kontens, ada proses kognitif, dan konteks. Menganalisis tahapan asesmen literasi tingkat SMP. Untuk literasi jenjang SMP ada 2 level pembelajaran. Kemudian konsep numerasi. Mengenal asesmen kompetensi minimum numerasi itu dapat dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan,
pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Menganalisis tahapan asesmen numerasi tingkat SMP. Untuk tingkat SMP, asesmen numerasi itu terdapat satu level pembelajaran di kelas 8. Tindak lanjut pelaporan hasil asesmen mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Untuk literasi maupun numerasi itu ada kelompok perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Menjelaskan perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Kompetensi diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik. Misalnya mampu melakukan tugas atau pekerjaan secara efektif. Pada pembelajaran berbasis kompetensi, siswa diharapkan mampu mendemonstrasikan pengetahuan, penguasaan konsep dan keterampilan dalam dan sebagai proses pembelajaran. Karakteristik utama dari pembelajaran berbasis kompetensi adalah fokusnya pada tingkat penguasaan. Menjelaskan perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis kontens. Pembelajaran berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan, sedangkan berbasis konten berpusat pada pembelajaran. Berbasis kompetensi belajar untuk memahami konsep dan keterampilan, sedang berbasis konten belajar untuk mencakup materi. Berbasis kompetensi menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, sedangkan berbasis konten menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Pembelajaran berbasis kompetensi terkait dengan konten kehidupan nyata siswa, sedangkan berbasis konten pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konten kehidupan nyata siswa. Orientasi pada proses penguasaan kompetensi, sedangkan berbasis konten orientasi pada nilai akhir. Analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Perlu intervensi khusus, itu meliputi kebutuhan, struktur pembelajaran, cara formal, informal, dan pendekatan. Kemudian untuk dasarnya juga sama seperti pada perlu intervensi khusus. Merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil pelaporan asesmen kompetensi minimum. Meskipun asesmen kompetensi minimum tidak untuk mengukur secara spesifik capaian belajar pada mata pelajaran maupun pelaporan hasil AKM dapat dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran pada berbagai mata pelajaran, tentunya dengan didasarkan pada analisis hasil laporan asesmen minimum. Segitiga belajar, kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Guru dan pemimpin sekolah dapat melakukan penyelarasan antara 3 aspek yang menentukan pengalaman belajar siswa. Pengalaman belajar siswa itu berpengaruh terhadap asesmen, kurikulum, dan pembelajaran. Demikian apa yang dapat saya sampaikan dari
guru pelajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMP. Apa yang dapat saya sampaikan tadi tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan dan keterbatasan dari pemikiran saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.